Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kefli Maulansyah. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema teks cerpen pada kelas 11 di SMK As-Solihuddin Hakim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Pak Kepi cintai, Pak Kepi banggakan. Berjumpa lagi dengan Pak Kepi kelas 11 UTKP 1 ya. Dengan materi pembelajaran teks cerpen ya. Jadi seperti yang sudah Pak Gebi kirimkan di grup WA UKBM atau unit kegiatan belajar mandiri telah kalian pelajari. Di situ ada contoh cerpen telah kalian baca dengan baik tentunya. Oleh sebab itu untuk hari ini kita akan membahas tentang teks cerpen. Sebelum teks cerpen kita pelajari, simak bersama-sama, diskusikan bersama-sama, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memulai kegiatan hari ini, agar kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum memulai pelajaran, Pak Gebi ingin melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Listiani. Ya, jadi Oke, hadir. Dwi Amelia. Dwi Amelia sudah masuk ke Meet kita? Belum ya? Jessica? Oh ya ada, oke. Renata? hadir. Rini hadir? Hadir. Oke, hadir. Putri? Hadir. Ya, terima kasih. Tasya ada? Oh, Tasya masih ada kendala jaringan. Oke. Salsa hadir? Masih terkendala juga. Linda ada, Linda? Hadir, Pak. Hadir, oke. Fida? Ada. Oke. Fatma? Ya, masih ada kendala. Oh iya ya. Kemudian Aziza? Ada? Masih proses bergabung mungkin ya. Yang terakhir Alfia. Vivo. Oke. Baik, terima kasih. Semoga yang masih belum bisa bergabung segera bisa bergabung dalam Meet pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke,
Oke, anak-anakku sekalian, sudah tampak yang Pak GB share di layar? Sudah ya? Oke, ini tentunya kalian familiar. Sudah. Oke. Tentunya kalian sudah familiar ya, karena kemarin sudah Pak GB share di grup WA. Di sini seperti biasa Pak GB beri kata-kata mutiara ya. Kami hidup tak selalu seperti yang kamu mau, ya. Hal baik dan buruk terjadi selalu, namun semua itu telah diatur Tuhan dengan akhir yang indah. Jadi kita tidak akan lepas dari segala kebaikan, segala keburukan, namun kita besar harapan kita Tuhan senantiasa memberikan akhir yang indah pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk kegiatan kita hari ini yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Ini yang menjadi titik fokus kita pada hari ini, bagaimana cara kita melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerita pendek. Oke anak-anakku sekalian, kegiatan 1 bisa dilihat di layar presentasi yang Pak GB tampilkan ya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari apa teks cerpen itu. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari atau sudah melakukan pembelajaran terkait dengan apa itu teks cerpen, mulai dari pengertian dan lain sebagainya. Nah, hari ini di pembelajaran pagi hari ini kita melakukan pemahaman terhadap nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Jadi bukan hanya sekedar mengidentifikasi apa sih itu cerpen, tapi kita mendalami apa-apa yang menjadi nilai kehidupan di dalam sebuah cerpen itu sendiri. Nah, nilai adalah realisasi dari fungsi cerpen sebagai media pendidikan bagi pembaca, yang artinya nilai mampu memberikan pendidikan atau pembelajaran bagi pembaca dari sudut pandang manapun. Jadi nilai-nilai ini bisa meliputi keagamaan, sosial, budaya, ya, pendidikan, patriotik, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai yang ada pada cerpen, nilai-nilai yang ada pada cerpen ini meliputi berbagai macam tema ya. Ada tema keagamaan, ada sosial, budaya, pendidikan, patriotik, estetik, bahkan politis, serta nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai dalam sebuah cerpen dijabarkan sebagai berikut. Ini Pak GB telah melakukan sebuah ringkasan terkait dengan bagaimana rincian ya, atau pembagian terhadap nilai-nilai yang ada di dalam kandungan cerpen itu sendiri. Yang pertama, adalah nilai moral. Ya, yang pertama adalah nilai moral. Apa sih Pak nilai moral itu Pak? Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila,
atau baik buruknya sebuah tingkah laku. Nah, ini disebut sebagai nilai moral, ya. Sampai ada kadang, mohon maaf, ada ungkapan atau umpatan, ya, dasar tidak punya moral. Nah, manakala ada umpatan membahasakan moral, berarti moral ini sudah berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, perilaku kemanusiaan itu sendiri. Nah, ini disebut sebagai nilai moral. Pak, di dalam puisi apakah ada nilai moral? Tentunya ada. Karena di dalam puisi terdapat berbagai macam tokoh, perilaku penokohan, dan lain sebagainya itu yang di situ mencerminkan berbagai karakteristik dari moral kemanusiaan. Itu terkait dengan moral. Yang kedua, ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Pak, nilai sosial atau kemasyarakatan ini apa, Pak? Yaitu nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu secara bersama-sama, secara sadar, secara penuh dengan kesadaran penuh, ini menyepakati sebuah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis atau yang tertulis ini disebut sebagai nilai sosial kemasyarakatan itu sendiri. Contoh, kalau ada kerja bakti di lingkungan kita, tentunya secara sosial kita harus peduli, harus bisa mengikuti. Ada kegiatan di kampung, ada kegiatan di sekolah yang bersifat penuh dengan kebersamaan. Lah, inilah nilai-nilai sosial itu timbul di situ. Bisa jadi di dalam cerpen juga digambarkan situasi atau sebuah kondisi yang menggambarkan sosial dari masyarakat yang baik, nilai sosial dari masyarakat yang buruk. Nah, ini bisa jadi. Nah, dinamika-dinamika dalam bersosial, bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai moral ini disebut sebagai norma-norma, disebut sebagai nilai sosial atau nilai kemanusiaan. Kemudian nilai religius atau keagamaan. Ya, ini biasanya juga muncul. Ya, biasanya muncul di dalam sebuah cerpen. Ya. Ada berbagai macam cerpen yang di situ memuat tentang nilai-nilai keagamaan. Seperti cerpen yang dulu pernah Pak Gebi singgung, Robohnya Surau Kami, karya Anafis, ya. Dan seterusnya, berbagai cerpen-cerpen baru yang sekarang sudah menghujani langit sastra Indonesia. Ini biasanya sering kali menyentuh tentang nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Begitu. Kemudian ada nilai pendidikan atau nilai edukasi. Seperti apa Pak kalau nilai pendidikan atau nilai edukasi itu? Jadi nilai pendidikan atau nilai edukasi itu berkaitan dengan bagaimana proses, ya, pembelajaran atau pengajaran terhadap manusia untuk mengubah perilaku dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang sebelumnya buruk menjadi baik. Nah, ini adalah nilai edukasi atau nilai pendidikan di situ. Jadi kalau di dalam sebuah cerpen digambarkan sebuah paparan terkait dengan edukasi orang dari yang berkarakter kurang baik menjadi baik, di situ dijelaskan prosesnya, digambarkan sebuah paparan bagaimana orang ini menjadi baik dari yang sebelumnya buruk. Lah, ini disebut sebagai nilai edukasi atau pendidikan. Dan ini biasanya dalam cerpen ini seringkali dihujani atau diberikan nilai-nilai terkait dengan nilai pendidikan. Yang kelima yaitu nilai estetis atau nilai keindahan. Apa itu Pak nilai keindahan? Nilai yang berkaitan dengan unsur-unsur seni, ya, menarik, menyenangkan,
enak dipandang, dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, ini disebut sebagai nilai estetis. Kenapa cerpen harus memuat nilai-nilai yang estetis juga? Agar membuat pembaca mampu berimajinasi dengan baik, senang, menyenangkan. Nah, seperti itu. Di dalam sebuah gambaran-gambaran cerpen itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa metafora, bahasa kias. Lah, yang di sini adalah salah satunya adalah untuk menggambarkan nilai keindahan atau nilai estetis yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang selanjutnya yang keenam yakni nilai etika. Nah, dan nilai etika. Apa itu Pak etika? Etika adalah sopan santun. Seperti yang Pak Gebi sampaikan dalam pengantar praktik kerja lapangan. Yang utama saat ini yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri, ya, ini adalah sopan santun atau etika. Pintar saja tidak cukup, manakala tidak diimbangi dengan etika, perilaku, dan sikap yang baik. Maka dari itu di sebuah cerpen ini biasanya seringkali dimunculkan nilai-nilai etika yang untuk diberikan gambaran kepada pembacanya. Oh, kalau orang dengan etika yang kurang baik, cenderung yang melihat itu seperti ini ya perasaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau orangnya nggak baik, akhirnya menimbulkan sakit hati orang lain. Dan seterusnya itu. Maka dari itu nilai etika sangat penting sekali untuk dimunculkan di dalam sebuah puisi, dalam sebuah cerpen, dalam rangka untuk menginspirasi pembaca. Yang selanjutnya yaitu nilai, nah ini nilai politis atau nilai politik. Nilai politik tentunya berhubungan dengan strategi, berhubungan dengan berbagai dinamika yang ada di pemerintahan, di dalam suatu negara. Dinamika politik tentu biasanya juga menginspirasi para penulis untuk memberikan karya cerpen yang terbaik dengan memunculkan nilai-nilai terkait dengan politis. Jadi banyak sekali cerpen-cerpen yang juga memuat unsur-unsur atau nilai-nilai politik di dalamnya. Jadi kalau seperti yang pernah Pak Gebi sampaikan dulu ya, bahwa cerpen itu bisa menginspirasi, sastra itu bisa menginspirasi berbagai sendi kehidupan kita. Ya. Jadi kita bisa belajar dari cerpen-cerpen yang ada itu berbagai nilai-nilai, berbagai macam keilmuan itu bisa kita dapatkan dengan kita membaca sebuah cerpen. Selanjutnya yang kedelapan yaitu nilai budaya. Apa Pak nilai budaya itu Pak? Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, pola kebiasaan, seperti itu ya. Jadi untuk nilai budaya ini merupakan suatu bentuk nilai yang sering kali dimunculkan dalam sebuah cerpen untuk dikembangkan. Adat istiadat budaya Jawa, adat istiadat budaya Sunda, dan seterusnya, yang bisa menginspirasi penulis untuk dikembangkan menjadi sebuah cerpen, ya, yang di situ akan memunculkan nilai-nilai keindahan dari budaya-budaya yang ditampilkan dalam cerpen tersebut. Nah, ini nilai budaya. Yang selanjutnya ya ini nilai-nilai kemanusiaan atau nilai kemanusiaan. Ini berhubungan atau sangat bersifat manusiawi. Nilai-nilai kemanusiaan bisa meliputi ideologis, politis, ekonomi, sosiologis, budaya, edukatif, dan seterusnya. Nah,
Nilai kemanusiaan ini sebetulnya terangkum pada yang Pak Gebi jelaskan sebelumnya ya, poin 1 sampai 8 secara keseluruhan ini juga bagian dari nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu manusia ini adalah makhluk yang sempurna, yang unik sekali, yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan berbagai macam kelebihan-kelebihannya. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita akan masuk di tugas 1 ya, di tugas 1. Tapi sebelum masuk di tugas 1, Pak Gebi ingin memberikan kesempatan bagi yang hendak bertanya ya. Pasti ada yang ingin bertanya, Pak, saya ingin tanya ini Pak. Nah, itu silakan, boleh. Anak-anakku sekalian, silakan, boleh diaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Linda ya. Oke, Linda silakan bertanya. Apa perbedaannya cerpen sama novel? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Linda ya. Jadi, Pak, apa perbedaan antara cerpen dengan novel? Apakah sama ataukah berbeda begitu ya? Kalau beda, bedanya di mana begitu ya? Oke, jadi cerpen dengan novel ini tentu dua hal yang berbeda. Sama-sama sebuah karya sastra, namun memiliki perbedaan. Cerpen tentunya lebih pendek karena bersifat cerita pendek. Namun untuk novel ini bisa dikatakan kumpulannya cerpen ini dalam satu rangkaian tema besar, ini adalah novel. Ya. Jadi kalau hanya satu cerita ya, satu cerita tidak bersifat bersambung-sambung, nah ini disebut sebagai cerpen. Kalau novel itu cerpen yang banyak sekali, ya, merupakan sebuah kumpulan dari novel, tapi memiliki satu tema besar. Nah, Pak Gebi punya kesimpulan seperti itu. Jadi sebuah novel ini adalah kumpulan dari cerita pendek yang memiliki sebuah tema besar. Tema besarnya adalah satu payung, ya, satu payung. Bukan berbeda-beda tema, ya, tapi dalam satu tema. Jumlah katanya tentunya berbeda, jumlah kata dalam muatan cerpen dengan muatan novel itu tentu jauh lebih banyak novel. Kalau cerpen lebih sedikit, ya. Kalau novel lebih banyak. Nah, novel biasanya bersifat bersambung-sambung tadi seperti yang Pak Gebi sampaikan, ada sebuah narasi besar, tema yang luas dalam tetap satu tema tadi ya, dengan gambaran cerita yang luas sehingga bisa dicetak kadang tebal sekali ya, satu novel itu bisa tebal sekali. Kalau satu cerpen mungkin 3 lembar, 2 lembar, 5 lembar seperti itu saja. Tapi kalau kita sudah berbicara novel, maka di situ sudah sangat luas sekali, tebal. Nah, begitu. Begitu Linda paparan perbedaan antara cerpen dengan novel, bisa dipahami? Jika bisa, oke. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan. Rini ya, silakan Rini. Ya. Bagaimana cara menentukan tema dalam sebuah cerpen? Oke, Pak, bagaimana Pak
kita ini menentukan ini temanya apa, Pak. Seperti itu ya. Nah, misalkan kita membaca sebuah cerpen, lalu kita ditugaskan untuk mengidentifikasi temanya, gitu. Seperti apa caranya? Berarti kita harus menganalisis kata-kata kunci atau kata-kata yang sering muncul di dalam narasi cerpen tersebut. Ya. Ketika di dalam cerpen tersebut sering sekali membahas tentang hal-hal yang bersifat keagamaan, membahas mengaji, ya, mengaji, kemudian ada tempat peribadatan, pengajian umum, kemudian ada ustadz, ada ustazah. Nah, diksi-diksi yang dipakai manakala menyebutkan hal-hal yang bersifat keagamaan, maka kita bisa menarik benang merah bahwasanya cerpen ini adalah cerpen yang bertemakan religius atau religi atau keagamaan. Jadi identifikasi kita pada kata-kata kuncinya, kata-kata yang sering muncul, kata-kata yang menjadi pusat perhatian dari pembaca. Nah, seperti itu bisa kita jadikan landasan untuk kita menentukan tema secara mudahnya seperti itu. Manakala di situ kata-kata yang muncul pemuda-pemudi, percintaan, ya. Kemudian bunga mawar, bunga melati, bunga-bunga romantis. Nah, ini berarti temanya percintaan, ya. Karena apa? Membahas kepemudaan, membahas cinta, membahas ada bunga-bunga, ada harmoni, ada romantisme. Wah, ini berarti ini bisa kita rasakan sebetulnya. Bisa kita rasakan juga, selain bisa kita analisis dari segi kebahasaan itu tadi, kata-kata kunci, kata-kata yang sering muncul di dalam narasi tersebut. Nah, ini bisa kita rasakan, bisa kita rasakan. Wah, ini pasti temanya tentang keagamaan ini, soalnya sering menyinggung Al-Quran, Al-Hadis, sering menyebut tokohnya dengan ustadz, dengan ustazah. Wah, ini pasti temanya keagamaan ini. Seperti itu. Begitu untuk cara menentukan sebuah tema dalam cerpen, ya. Jadi seperti itu, Rini, bagaimana cara menentukan tema atau kita ditugasi, dapat tugas, wah, temanya apa ini? Nah, caranya diidentifikasi kata-kata kunci, kata-kata yang sering muncul, kemudian dilakukan analisis. Wah, ini condong ke tema apa ya? Oh, keagamaan, oh, sosial, oh, kebudayaan, dan seterusnya. Bisa dipahami ya, ini? Bisa. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Gebi lanjutkan. Ini tentunya sudah kalian baca ya, cerpen berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Ini diterbitkan di Jawa Pos. Tahu ya, Jawa Pos, koran Jawa Pos, media cetak Jawa Pos pada tanggal 7 Oktober tahun 2012. Cerpen berjudul Keadilan karya sastrawan Indonesia Putu Wijaya. Ini tentunya sudah kalian baca di rumah dengan baik ya. Jadi nanti silakan boleh diulangi membaca nanti ya. Kemudian setelah dilakukan pembacaan terhadap cerpen tersebut, kita langsung pada tugas 2. Jadi tugas 1 tugasnya membaca. Ya. Tugas 1 tugasnya adalah membaca dengan komprehensif, dengan intensif, dengan saksama ya. Pak, sudah saya baca Pak, tapi saya belum begitu paham. Silakan dibaca lagi dengan lebih komprehensif, dengan lebih cermat lagi. Kemudian tugas 2, nah ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerpen. Nah, kita mulai praktek langsung di sini.
Setelah membaca teks cerpen di atas ya berjudul keadilan itu, maka kalian ditugaskan di tugas 2 ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di UKBM. Sekali lagi Pak Gebi ingatkan, nanti Pak Gebi yang sudah yang PKBM yang sudah Pak Gebi kirim, KBM yang sudah Pak Gebi kirim di grup WA itu silakan nanti diedit dari PDF ke Word ya, dikonvert, kemudian dikerjakan di UKBM itu, kemudian dikonvert lagi menjadi PDF, kemudian dikirim ke grup dan ke email Pak Gebi seperti biasanya, agar kita bisa senantiasa memonitor mana yang telah mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mana yang belum mengumpulkan tugas, seperti itu. Oke, yang pertama yaitu pertanyaan terkait dengan apakah permasalahan yang sedang dihadapi oleh tokoh Pak Ahmad ya. Pak Ahmad dalam penokohan yang ada di dalam cerpen keadilan nanti ini dia menghadapi permasalahan apa, itu silakan dianalisis ya. Jadi kalau berbicara permasalahan berarti berbicara tentang apa? Konflik. Nah, berarti tokoh Pak Ahmad nanti di dalam cerpen itu digambarkan sedang menghadapi konflik apa? Nah, itu silakan dijabarkan, tidak harus satu kalimat. Boleh lebih dari satu kalimat dalam menjabarkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh bernama Ahmad. Ya. Kemudian di pertanyaan kedua, apakah benar sikap penjual es pudeng dalam cerpen di atas? Jadi ada tokoh ya, tokoh ini seorang penjual es ya, tokoh ini merupakan penjual es. Nah, dia melakukan suatu tindakan tentunya. Nah, ini apakah sikapnya ini benar menurut kalian? Ya. Nah, ini perlu dijelaskan juga nanti alasannya. Kalau benar itu kenapa, kalau tidak benar atau kurang benar itu sebab apa. Ini harus diberikan penjelasan. Selanjutnya, apakah benar atau tidak sikap Pak Sersan kepada penjual es pudeng dan diberikan alasan. Ada tokoh lagi ya, Pak Sersan. Ya, dimana disebut sebagai Pak Sersan. Nah, ini dia melakukan sikap terhadap penjual es pudeng. Nah, nanti coba dianalisis sikapnya ini apakah benar ataukah tidak. Kemudian sama seperti di pertanyaan nomor 2, alasannya apa? Nah, itu dipaparkan. Kemudian di pertanyaan nomor 4, pelajaran apa yang dapat kamu ambil untuk kehidupan bermasyarakat? Nah, kalau pelajaran apa? Berarti ini secara umum. Berarti setelah kita melihat, membaca, mencermati cerpen berjudul keadilan ini, hikmah apa yang bisa kita ambil untuk diri kita dalam berkehidupan di masyarakat? Seperti itu ya. Jadi ini perlu dikaji nanti. Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di kehidupan bermasyarakat. Nah, itu silakan dijabarkan. Pak, apakah cuma satu saja, Pak? Boleh lebih dari satu tentunya. Ya. Jadi nanti bisa dituliskan lebih dari satu pelajaran apa yang bisa diambil untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ya. Kemudian yang nomor 5, nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam cerpen di atas. Nah, jadi nilai-nilainya apa saja? Ini tanyanya adalah nilai ya. Nah, kalau nilai berarti spesifik seperti yang Pak Gebi jelaskan tadi, ada nilai moral, adakah nilai pendidikannya, adakah nilai budayanya dan seterusnya tadi. Nah, itu silakan diungkapkan. Disebutkan nilai apa saja yang muncul di dalam cerpen di atas, seperti itu. Oke, itu terkait dengan tugas 2, ada 5 pertanyaan yang bersifat HOTS tentunya ya, high order thinking skill yang untuk mendukung konsep pembelajaran, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam sebuah cerpen.
Anak-anakku sekalian, berlanjut pada tugas 3 ya, pada tugas 3 dalam pelajaran sebelumnya siswa sudah mengetahui nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Di tugas 2 tadi itu sampean sudah mengetahui nanti nilai-nilainya itu apa saja yang ada di dalam cerpen keadilan. Nah, cerpen berjudul keadilan ini nanti memuat nilai-nilai apa saja. Nah, itu nanti sampean sudah pasti mengetahui. Nah, kemudian di sini di tugas 3 ya, ini kita wajib mengomentari, memberikan sebuah komentar terkait dengan apa-apa yang ada di dalam cerpen di atas. Cerpen berjudul Keadilan karya Putu Wijaya. Yang pertama ya, apakah ciri-ciri cerpen yang dapat kalian temukan dalam cerpen di atas? Nah, ciri-cirinya cerpen itu apa saja? Berdasarkan hasil temuan kalian yang ada di dalam contoh cerpen tadi. Nah, gitu ya. Jadi di dalam contoh cerpen tadi berjudul Keadilan itu ciri-cirinya apa saja? Oh, ternyata cerpen itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu pasti lebih dari satu. Itu silakan disebutkan. Ya, ciri-ciri yang ditemukan di dalam cerpen berjudul Keadilan ini, ciri cerpen itu apa saja? Kemudian, pertanyaan nomor 2 di tugas 3, apakah kalian menemukan hal menarik? Yang menarik di dalam cerpen berjudul Keadilan ini apa? Ini menurut kalian masing-masing ya, berarti nanti pengerjaannya secara individu tentunya ini bersifat subjektif, artinya satu siswa dengan siswa yang lain berpotensi memiliki jawaban yang berbeda. Nah, oleh sebab itu nanti silakan dikemukakan sesuai dengan pendapat masing-masing. Itu tidak harus sama, harus sesuai dengan individu masing-masing. Yang selanjutnya, nilai apa saja yang bisa kalian temukan di cerpen di atas. Nah, ini menyebutkan nilai-nilainya ya. Kemudian dibuktikan setelah menyebutkan nilai, misalkan nilai kehidupan, nah ini ditunjukkan pada kalimat yang mana, silakan dikutip. Nah, dituliskan lagi kalimat yang muncul di dalam cerpen untuk menguatkan tulisan kita bahwa nilai yang muncul adalah nilai kehidupan. Ya, tampak pada kalimat bla 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 dan seterusnya itu. Ya. Kemudian apabila sudah menemukan nilai-nilai cerpen, coba kaitkan dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ada di dalam cerpen keadilan itu korelasi dengan kita sehari-hari itu seperti apa, silakan dicari hubungannya, kemudian bisa dituliskan ya. Jadi di dalam cerpen berjudul keadilan itu tentunya memiliki nilai-nilai yang ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Silakan itu bisa digambarkan, dinarasikan, dituliskan, boleh lebih dari satu boleh. Kemudian di yang nomor 5, setelah pertanyaan di atas sudah terjawab, diskusikan terlebih dahulu dengan teman sebangku dan susun laporan bersama-sama. Jadi sampai pada nomor 4, kemudian didiskusikan nanti secara daring oleh teman maksimal 2 orang. Ya, maksimal 2 orang untuk mendiskusikan terkait dengan hasil pekerjaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah didiskusikan oleh teman ya sejawat ya, di 2 orang berdiskusi terkait dengan hasil pekerjaan, kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita melakukan presentasi atau diskusi secara terbuka terkait dengan hasil pekerjaan kalian. Ya, berkelompok 2 orang nanti, jadi satu kelompok maksimal 2 orang, kemudian melakukan diskusi secara bergiliran, melakukan presentasi secara bergiliran dan dikomentari oleh kelompok yang lain. Nah, begitu ya. Jadi
terkait dengan pekerjaan kita hari ini nanti untuk kita diskusikan dan untuk kita presentasikan di pertemuan yang akan datang. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu dapat mendemonstrasikan. Yang dimaksud mendemonstrasikan ini menjelaskan, ya, memaparkan secara terbuka, memaparkan secara langsung. Nah, ini disebut sebagai mendemonstrasikan. Begitu anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dari berbagai macam tugas, dari berbagai macam penjelasan terkait dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah cerita pendek, ini telah Pak Gebi paparkan. Kemudian nanti tujuan utama atau goal utama kita adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dapat dipelajari. Ini juga kita akan lakukan pendalaman materi di pertemuan yang akan datang. Silakan nanti dipersiapkan dengan baik, bisa dipresentasikan dengan baik oleh masing-masing kelompok. Anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Pak Gebi sampaikan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala atensi, perhatian kalian. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini penuh dengan manfaat dan nilai keilmuan yang berkah. Sampaikan salam Pak Gebi untuk orang tua kalian. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bisa menyertai kehidupan kita di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.